Kalau saya bercerita, saya generasi ketiga Mas ya. Dari mbah saya, Pak Rahmat, Raden Rahmat, lalu saya itu ada satu cerita itu sebetulnya lurik sendiri itu sejak zaman Mojopahit. Jadi kita ini tinggal generasi penerus, tapi unik Mas. Uniknya lurik itu hanya ada beberapa tempat, bukan hanya seperti apa itu batik. Jadi batik itu seluruh Nusantara, tapi kalau lurik itu ada titik-titik tertentu. Pertama itu. Lalu yang kedua, sebetulnya kalau tidak ditinggalkan, itu ada filosofinya itu tinggi tentang lurik Mas. Misal kaya soto saler, terus apa tumbar pecah, sapit yuyu dan lain sebagainya. Tapi bisa diinovasi juga, dimasuk-masukkan, ada artinya. Itu generasi yang akan datang itu bisa juga istilahnya apa ya, bisa meniru daripada beberapa senior-senior. Tapi saat ini memang yang sedang ngetren adalah fashion, sampai diangkat ke luar negeri juga. Jadi bisa ada yang pameran sampai ke Belanda dan lain sebagainya. Itu lurik Mas itu. Makanya lurik ini sangat unik, karena lurik ini kan kalau diambil dari filosofi lurik itu kan, lurik itu kecil, tapi kalau lorek itu besar. Ya, lurik itu kan lirik gitu ya. Jadi kalau lorek itu kan lorok, gede mesti. Nah, itu uniknya di situ. Tapi bukan hanya itu juga istilahnya lurik. Jadi di inovasi berbagai macam. Kemarin saya ketemu sama desainer itu luar biasa Mas. Jadi tinggal bagaimana mengolah daripada lurik ini itu sendiri. Lurik bisa dicampur dengan lorek. Sekarang itu ada tren dicampur dengan ikat. Itu menjanjikan pasar yang ada di sana gitu. Berapa tahun Pak? Kalau saya sekitar 25 tahun Mas menggeluti ini ya. Karena sebelum itu kan saya ikut bapak, tidak digaji Mas. 5 tahun dikasih rokok sama kopi aja. Setelah saya itu sudah fasih gitu, akhirnya saya dikasih 5 tenun tadinya. 5 tenun berkembang, jatuh bangun. Sekarang sudah berkisar ya, saya punya mesin sendiri itu 60-an. Sebelum pandemi itu saya bisa mengoperasionalkan itu 50 karyawan Mas. Saat ini masih ada lah, artinya belum saya aktifkan, itu berkisar 15 sampai 20 orang gitu. Pak, produksinya tenun pesanan dari mana sih Pak? Kalau saya kan basicnya kan memang lurik Mas ya, tapi karena lurik itu prinsipnya juga ada yang going up going down, otomatis kan saya sendiri belajar tentang beberapa suku yang ada di Indonesia. Misal saya ambil Papua. Lah sampai sekarang itu kan Papua sebelum istilahnya Papua tutup kasarannya gitu ya. Itu tetap kita produksi Mas. Misal kayak gini boirim ya. Boirim itu kan untuk mas kawin. Dimana mas kawin itu harus ada, itu memang harus ada mas kawin yang ada. Nah, ini sampai sekarang continuity-nya itu ada, artinya terus itu tanpa ini Mas, tanpa ada perang, ada ini, ada pandemi, itu tetap terus ada juga istilahnya kayak tenun Toraja. Nah, Toraja sendiri juga istilahnya itu tenun adat, jadi tidak ada habisnya, karena di sana itu mau apa pokoknya ritual tetap jalan. Pak, kalau jenis motifnya apa sih Pak? Jenis motifnya itu kan ada namanya pamiring Mas ya. Pamiring itu kan kalau